Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap surat An-Najmi, surat ke-53, masuk kepada ayat yang ke-33, halaman 527. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Sampai di situ. Dalam ayat-ayat yang lalu telah disebutkan setentangan kebodohan atau kedunguan orang-orang kafirin musyrikin, keyakinan mereka terhadap benda-benda atau berhala-berhala atau hewan-hewan makhluk tertentu yang dianggapnya sebagai Tuhan. Lalu mereka sembah kepadanya, mereka berdoa, berharap, meminta, mengadu dan bersandar. Dan telah dijelaskan pun mengenai perbedaan antara mukmin dan orang-orang mujrimin itu. Maka dalam ayat berikut ini salah satu contoh daripada sikap orang-orang kafir musyrikin itu. Sehingga diawalilah firman Allah yang ayat yang ke-33 dengan afara'aita. Maknanya, beritahulah kepadaku. Akhbirni. Beritahukanlah kepadaku, ya Muhammad, tentang sikap orang kafir, orang mujrim, orang yang sesat itu ketika mereka berpaling, tidak mau menerima keimanan, bahkan berbalik menentang, memusuhi. Ayat ini menurut sebagian ulama berkenaan dengan kasus ada seorang kafir musyrik namanya Walid bin Mughirah. Beberapa kali mendengarkan Nabi, duduk di majelis Nabi, dan tertarik dengan apa yang disampaikan Nabi.
Kalau bahasa awak mulai kacok-kacoi, terasa menyentuh perasaan dan jiwanya. Ayat-ayat firman Allah Ta'ala yang disampaikan Nabi. Bahkan ada keinginan dan tertarik ingin masuk Islam. Namanya Al-Walid bin Mughirah. Keinginan masuk Islam dan beriman terdengar bagi salah seorang tokoh kafirin Makkah. Lalu ditemuinya Al-Walid bin Mughirah. Katanya, tarakta dina abaika. Engkau berniat untuk meninggalkan kepercayaan keyakinan nenek moyang kita. Sampai engkau menuding-nuding, menyangka bahwa keyakinan, agama, kepercayaan, adat istiadat nenek moyang kita kok salah, sasek, akan masuk neraka dan seterusnya. Kata si Walid Al-Mughirah, inni khasyitu adab Allah. Aku khawatir dan takut kalau memang benarlah Muhammad itu, tentu aku akan ditimpa oleh azab. Lalu orang tadi mengatakan, kembalilah kepada ajaran nenek moyang kita, nalah kita anut secara turun-temurun. Aku jamin, jika memang salah agama nenek moyang kita, aku tanggung dosanya. Dengan catatan, beri aku sedikit imbalan untuk menjaminnya. Ini kepintarannya membujuk rayu, sampainya mengatakan, kalau memang berdosa, memang salah ajaran nenek moyang kita, amo jamin, amo tanggung dosanya. Cuman beri mbok sedikit uang sebagai uang jaminan. Terbujuk, tergoda si Al-Walid bin Mughirah, akhirnya keinginannya untuk mengikuti ajaran Nabi, untuk beriman, tidak jadi. Karena begitu hebatnya bujuk rayu godaan setan yang berwujud manusia. Lah mulai kacok-kacoi, kinyam-kinyami bahasa awak, terasa manisnya, tiba-tiba tidak jadi. Digambarkan sikapnya terkait kekos seperti orang yang menggali sumur. Orang yang gali sumur, terus tiba-tiba ketemu kudiah, batu kareh. Tidak bisa dilanjutkan penggalian, terhenti. Kemudian nyendak gali leh. Andaikan dilanjutkannya menggali, walaupun ketemu batu kareh, dialihkannya bagaimana, akan ketemu air yang sangat jernih. Cuma lantaran ketemu batu keras atau tanah keras, tiba-tiba langsung dihentikannya, sudah hampir mencapai air jernih, tergenang di bawah. Sikap seperti itu namanya kudiah. Tiba di ayat a'ta qalilan wa akda namanya. A'ta, dia memberikan sedikit, diberikannya hartanya, lalu dia akda. Ayat yang ke-34. Dia memberikan sedikit daripada apa yang diberikannya, termasuk janji, kemudian menahan sisanya. Apa maksudnya? Dua hal. Yang pertama, dia berjanji untuk memberi kepada kawannya kopiti atau uang.
dengan catatan kawannya kau menjamin menanggung dosanya. Namun dia balik ke agama, kepada keyakinan, kepada kepercayaan nenek moyang, dengan catatan kalau berdosa, kalau salah, menanggung dan menjamin memikul dosa itu, lalu diberi imbalan. Kemudian pemberiannya sedikit itu tidak dilanjutkannya oleh, dihentikannya. Tadi berjanji bagi piti sebagai uang jaminan. Kemudian setelah diberi, nyatahan lainnya, berarti kikir. Begitu juga sebagai kalimat ungkapan sindiran. Lampir dapat air, lata rasa ajaran Nabi, menyentuh hatinya. Tiba-tiba nyatahan, tidak lanjutkan cita-cita keinginannya untuk Islam, untuk beriman, mengikuti Nabi, ditahannya. Karena ada sesuatu. Nyogali semua, lalu hentikan mengali semua, lantaran ada sesuatu yang menghambat. Lantaran so lama kaji, lantaran so lama berilmu, lantaran so lama mendengar nasihat-nasihat Nabi, langgu-angguai, tiba-tiba ada seketik gangguan atau bujukan rayuan, digoda. Berhentinya mendengarkan nasihat-nasihat Nabi, bahkan niat ingin masuk Islam, ingin beriman pun tidak jadi. Sama dengan orang menggali sumur, atau sama dengan orang memberi, lalu pemberiannya tidak dilanjutkan. Ini al-fara'ita alladhi tawalla. Beritahu kepada aku, ayat 33 tadi ya. Atau dalam kata lain, apakah tidak engkau melihat, al-fara'ita, atau bagaimana pendapatmu, atau apakah engkau tidak melihat, atau beritahulah kepada aku. Ada 3 makna diungkap dalam tafsir. Alladhi tawalla, alladhi, orang yang tawalla, berpaling dari menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan Nabi berupa ayat-ayat. Mula-mula duduk di majlis Nabi dah. Mau dia awak kah? Tapi awak dah Nabi dah. Mau dia awak kah duduk? Berapa kali duduk? Lalu mulai terasa terbuka pikiran, terbuka hijab. Mulai itu muka kita juga tiba diminum lah, mulai terasa lah kinyami. Di kami namanya kinyami, menjadi lidah. Ini lama ayah. Tuh. Bahasa wak suka nak jalan apa? Nak jalan tu kinyami, kacok. Dan mulai terasa lama. Kemudian datang orang lain. Tuh cukup. Kisahnya begitu. Memujuk barayu. Rela engkau sampai engkau mencaci pula, mengatakan salah pula. Ajaran nenek moyang kita lana lama kita anut turun temurun. Engkau mengatakan sasek, masuk neraka lo nenek moyang kita sadu Allahnya Tuhan. Pokoknya pandailah, namanya setan manusia. Ini kita baca uraiannya. Jadi bahas, kalau yo sasek nenek moyang kita, amo jamin dosa engkau, amo pikul dosa engkau tu. Mau jamin. Cuma lagi mau imbalan. Itu masalah imbalan. Kenapa begitu jaminannya, bujukannya? Itu. Jaminannya, bujukannya begitu.
Akhirnya tawalla. Tawallanya. Berpaling, tidak dengar. Tidak dilanjutkannya duduk di majelis Nabi dan tidak jadi keinginannya untuk Islam beriman. Konon tawalla. Jadi afara'aital ladzi tawalla. Mudah-mudahan tertangkap maksudnya. Tawalla. A'ta qalilan ayat 34. A'ta qalilan. A'ta dia memberi. A'ta. Qalilan sedikit. Dan akda beri sedikit. Lalu akda menahan, tidak melanjutkan pemberiannya. Tiba di majlis semua, nyokalis ketik semua. Basuyo batu kareh, tanah kareh. Lalu ditahannya pengalian, tidak dilanjutkannya pengalian. Orang berjanji kamagih, menolong, bantu, dagiannya seketik, kemudian tidak dilanjutkannya pemberiannya. Akda namanya. Atau tiba di negeri, lai didengarnya nasihat Nabi, taraso, lah mulai, kacok-kacoknya lah lama, tidak dilanjutkannya. Karena ada sedikit hambatan, ada halangan, ada bujukan. 3 kasus. Memberi, tidak melanjutkan pemberian, berjanji, tidak menyempurnakan janji, dapat kebajikan, lah terbuka, tiba di pintu, lah terbuka pintu, lah akan masuk, tapi tidak jadi, ya begitulah. Itulah dalam ta'lim mungkin, ta'lim, lah sarajina ke surau. Lah duduk lo di majlis. Lah mulai ta mengapa soal no ko? Tangguh-angguh. Iya. Berarti imam salah wak lemah. Lah mulai. Ndak janji dilanjutkannya. Ndak ada datang lah. Karena bujuk rayu teman. Jadi begitu hebat bujuk rayu teman. Sehingga dikatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan anutan, sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan agama, sesuai dengan kebiasaan temannya. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan kawannya. Ini saling menular. Sesuai dengan agama kawannya, kebiasaan kawannya, adat istiadat kawannya, tingkah laku kawannya. Semua saling mempengaruhi. Untuk itu, falyanzur ahdukum. Maka hendaklah salah seorang kamu, jika kabar kawan, jika kabar teman, tengok-tengok, cari-carilah mayu khalil. Siapa yang akan dijadikannya kawan teman. Sebab saling mempengaruhi. Begitu hebat pengaruh orang kau. Tidak jadi Al-Walid Al-Mughirah untuk masuk Islam, atau berjanji memberi, tidak dipenuhinya janjinya. Aku gambarannya. A'ta qalilan wa akda. Dia beri sedikit lalu ditahan. Bisa maknanya khusus, bisa diluaskan maknanya. Siapapun yang telah mulai untuk melakukan suatu kebajikan, suatu amalan, suatu perbuatan, tapi ditahan, tidak dilanjutkannya, umum, bisa khusus. Saja. Lah berintis, lah memulai, kemudian ada seketik kendala, lalu berhenti sampai situ. Ala patah sepucuknya. Itu namanya kalau dibawa kepada umum. Jadi bisa berlaku khusus, bisa berlaku umum. A'ta qalilau wa akda. Akda menahan, tidak melanjutkan.
A'indahu apakah indahu di sisinya ada ilmu ghaibi, ada ilmu tentang yang gaib, fahuwa, maka dia lalu yara, huwa dia yara, dia dapat melihat lantaran dia mengetahui tentang yang gaib itu. Yani apakah dia mengetahui perkara-perkara yang gaib? Bahwa orang yang menyamin jika engkau salah, jika engkau berdosa, jika engkau masuk neraka dan segala macam, biar mau jamin, biar mau tanggung azabnya. Itu janjinya kawan, dengan syaratnya bagi imbalan. Ditanyakan, apakah orang kau lain tahu tentang ilmu yang gaib? Bahwa dosa itu bisa dipikul, dijamin, ditanggung. Kalau azab, biarlah dia menanggung azab. Kalau masuk neraka, biar dia menggantikan hukum masuk neraka. Kanya lagi imbalan. Kalau salah, dia mau tanggung kesalahan itu. Nah, a'indahu, apakah indahu di sisinya? Apakah dia punya ilmu yang gaib atau tahu tentang perkara-perkara yang gaib itu? Sehingga dia percaya kepada orang yang menyamin kau. Biar dia tanggung dosanya. Biar dia pikir. Kalau yang masuk neraka, beko kecil Muhammad tu masuk neraka nah, ada masuk neraka. Kalau memang ia tahu sampai itu, sampainya mau memberikan sedikit uang imbalan, jaminan, aku jaminannya. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, atau lam, belumkah yunabba, belumkah disampaikan berita, yunabba, diberitakan, disampaikan berita, bima fi suhufi Musa, apa yang ada dalam suhuf, lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa, itu Taurat. Yani apakah tidak sampai kepadanya atau belum diberitakan, dia tahu kepadanya anan tercantum dalam lembaran-lembaran kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, au wa Ibrahim alladhi wafa, dan lembaran-lembaran yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alladhi wafa, di mana Nabi Ibrahim itu beliau adalah orang yang menyempurnakan janji. Disebutkan sifat Nabi Ibrahim. Yani bahwa di dua kitab itu tercantum, tertulis, ada di situ bahwa seseorang bisa memikul dosa orang lain. Apakah telah diberitahu kepada mereka di kitab yang terdahulu, di kitab Nabi Musa, di lembaran-lembarannya, atau di lembaran-lembaran
firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, bahawa memang seseorang bisa memikul dosa orang lain. Dan tak begitu yakin dan pedenya kepada janji itu. Kau nak percaya kepada ajaran Muhammad, tak usah. Akhirnya kau buka lembaran-lembaran kitab yang lama, ajaran-ajaran lama yang diturunkan pada nabi-nabi yang diakui lah, bahawa memang ada di dua kitab terdahulu, di dua suhuf terdahulu. Yang populer adalah suhuf Nabi Musa dan Ibrahim. Di situ ada tertulis, tercantum bahawa seseorang bisa menjamin, menanggung dosa kesalahan lain. Masa bisa dosa dipindah-pindahkan, diganti-ganti membawa. Artinya disebut kalau sikap Nabi Ibrahim tentang Nabi Ibrahim, salah satu sifat beliau menyempurnakan janji. Maksud Nabi Ibrahim menyempurnakan janji itu, apapun yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim sebagai cobaan dan ujian, beliau sempurnakan dan tuntaskan ujian itu. Itu sifat Nabi Ibrahim. Tapi yang dituju bukan sifat Nabi Ibrahim, yang dituju adalah apakah ada di kitab-kitab terdahulu seperti kitab Nabi Musa, atau apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ada tercantum, ada tertulis. Kau begitu gampang dan mudah sen miang percaya, biar dia tangguang, biar dia jamin, biar dia piku ada seorang kau dia. Dah, kalimat kau lailo terangah di kaum muslimin. Kau yang berdosa kah? Dia tangguang ada seorang je. Rasanya pernah lo terangah dia awak, dia ambil terangah. Entah bolok-olok, entah bergara-gara, entah serius. Tapi itu kalimat tu berbahaya. Kalimat yang barangkali bisa menyungkir balikkannya masuk neraka. Karena ada sepotong kalimat, sepenggal kata yang tanpa disadari, tanpa dipikirkan, sepengucapnya, bisa itu menjerumuskan, menggelincirkannya masuk ke neraka yang lebih jauh daripada timur dan barat. Hati-hati mengecek kalimat-kalimat. Fikir dulu. Dan memang seseorang hanya mikul dosanya dan dosa orang lain. Itu muka ayat sambuhnya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Alla taziru ayat ke-38, bahawa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Allah, bahawa tidak. Taziru memikul beban. Taziru itu beban, asal kata wizr, beban barik. Taziru memikul beban, dikecilkan dosaku beban. Taziru orang berdosa memikul, taziru memikul beban. Adu waziratun, orang yang berdosa memikul wizra, memikul dosa orang lain. Bahwa orang yang memikul beban dosanya sendiri, dia bisa memikul beban dosa orang lain. Kalau memang ada tercantum dalam kitab-kitab terdahulu seperti suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Ibrahim, bahawa seseorang yang berdosa, di samping dia memikul dosanya sendiri, bisa memikul dosa orang lain. Kalau ada itu tertulis di kitab dulu, silakan. Makanya percaya kepada omongan kecil orang dan piku ada seorang kemudian. Dalam Quran disebutkan bahawa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain, walaupun orang lain itu karib kerabatnya, anaknya sendiri, orang terdekat, tidak bisa. Dalam syariat Fatir begitu. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha. Orang yang berdosa besar itu
memanggil, menyeru orang-orang terdekatnya agar dosanya dipikul oleh anaknya, oleh ayah bundanya, oleh saudaranya, atau oleh pasangannya. Pikul dosamu, gara-gara kalian yang berdosa. Kan itu dalam firman Allah Ta'ala, Surat Fatin nanti. Orang-orang berdosa ini ingin dosanya itu ditanggung, dipikul oleh orang lain karena begitu berat beban dosanya. Fatir surat ke-35 ayat 18. Ya. Fatir surat ke-35 ayat 18. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah orang yang berdosa akan memikul pula dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha, dan seseorang yang dibebani berat dosa, dia menyeru, dia memanggil orang-orang terdekatnya untuk memikul dosanya, la yuhmal, tidak akan mau dia membawa mengangkut beban dosa itu, walaupun orang itu karib kerabat sendiri. Intinya begitu. Ijali kemikul dosa orang lain, dosanya sendiri dia terpikul. Dosa itu disebut dengan wizrun, wizr, waw zaihra. Wizr itu maknanya beban berat, beban berat yang tidak bisa dijenjeng. Kalau orang awak jenjeng teringan, balik dipikul, bangko dipikul dia balik. Nah, beban balik itu namanya wizr. Dikatakan dosa itu dengan wizr karena dosa itu beban. Beban yang harus dibawa, yang harus dipikul oleh pelakunya sendiri. Makin banyak dosa, makin barik bebannya. Itu makanya nanti di hari akhirat, tapeknya ketika hari berisam, ada orang memikul beban-beban dosanya, membawa segala hal kesalahan-kesalahannya, entah bahagia dia. Adalah orang membawa namanya aspal, bawa besi, bawa semen, bawa hutan-hutan, bawa kayu-kayu, membawa auto. Yati bima ghalla dalam surat Nisa. Nanti orang akan membawa, memikul menghadap Allah sesuatu yang pernah dikhianatinya, diambil, dicuranginya dari harta yang tidak haknya. Tentu ada nanti akan memikul semen, besi kan, kerikel, atau bahasa kirinya ya tanah Kalimantan. Mau tak masuklah ke sini dah. Itu contoh saya. Tanah Kalimantan. Dibawa nanti. Ya'ti bima ghalla. Nabi kan itu dua korupsi. Nabi sini itu dua korupsi. Itu harta rampasan perang dicurigai Nabi, bahasa Nabi mengambil. Harta rampasan perang itu kan penang perang. Ada harta rampasan perang, namanya ghanimah. Tidak mungkin Nabi akan mengambilnya. Yagul namanya, tidak mungkin. Sebab nanti seorang akan datang membawa apa yang diambilnya. Itu Nabi. Kalau kita lah banyak tu, kalau ambo banyak tu, orang banyak. Orang korupsi bangunan, korupsi piti.
Terserah kalian menuduh salahnya. Menuduh gampang aja. Tapi ingat, apapun yang kita katakan dicatat oleh malaikat. Wah, pernah dikadukan ke polisi. Untuk mengaudit bangunan-bangunan di pesantren. Tempat membuat pesantren dulu dah lagi ni. Nak tanggung-tanggung lah nama isu angko dan sanak je begitulah. Tak masalah ke dia. Ingat munculan antara langsung tu catat kan. Sampai kini lu memaafkan orang tu lah. Dia memaafkan menyampaikan kini lu lah. Bertanang-tanang sih. Maaf lah maaf tapi nak sampai kini maaf. Sebabnya lu mencabik tu duanya lah kan. Ada tak menuduh orang maliang, korupsi, mencilok, khianat tu berarti menuduh orang membawa beban nanti ke hari akhirat. Tetanggu apa-apa nak? Dituduh siapa maliang, mencilok, khianat, mengambil harta umat segala macam. Berarti kita menuduhnya membawa yang akan dipikunya nanti di akhirat. Kalau tidak, bagaimana? Awak nak mikul. Sebab dosa tu beban barik. Namanya wizr. Mamikua beban barik. Taziru, yaziru. Jadi taziru memikul beban barik. Artinya memikul dosa. Tidaklah seseorang yang memikul dosa akan memikul dosa orang lain. Sedang dosa nomyang sen nak terpikul, nak terbawa dia dah. Kecek-kecek dunia kini mana kau tanggung dosa tu? Kan kecek kini tu. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Kata orang yang ingkar itu kepada orang yang beriman, andaikan berdosa, dia memperkira dosa kalian tu. Itu surat Al-Ankabut. Apa yang kami anut, apa yang nenek moyang kita percaya selama aku, kalian tuduh berdosa, biar kami pikul dosa-dosa itu sadu Allahnya. Yang penting kalian balik ke agama lamu, kepercayaan lamu. Kami yang tanggung dosa-dosa. Sudah Al-Ankabut. Wa ma hum bihamilina. Mereka tak bisa memikul membawanya dah. Kalau hamili membawa. Kalau taziru memikul. Itulah nanti dosa-dosa itu sebut dengan asqal, beban barang yang sangat barik. Barang bariknya dibawa ke pengadilan Allah. Di pengadilan dunia saya dibawa barang bukti mah. Kau barang bukti. Ibik lo BAP-nya kan. Balik kita kerja bangka juga. Kerja bangka. Apakah Walid Al-Mughirah ko? Lain dina ilmu tentang yang gaib. Sehingga tahu bahawa dosa ko bisa dipikul oleh orang lain. Mengkau muahsed percaya saja kepada orang yang menyamin berpikul dosa engkau. Tapi yang ada jaminan, jaminan pitih. Pajak aku cuma pitih sebentuknya kau. Nah, aku memang pitih. Dan pilihan aku ke dia nama menjamin aja. Satu mendukung aku mempitih. Agak mirip je mah bahasanya stek. Apakah ada hal yang sama tercantum di kitab Nabi Musa atau di kitab Nabi Ibrahim bahawa bisa seperti itu? Kalau bisa terkait itu, laksanakanlah. Ada ilmu tentang itu tak? Ada dasarnya, ada dalilnya, ada penjelasannya.
Bako percaya sen namuah sen begitu. Eko Allah taziru, bahwa tidaklah orang yang berdosa bisa memikul wizra dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa, dan bahwa laisa, tidaklah bagi manusia itu akan mendapat, akan memperoleh illa, melainkan apa yang dia usahakan. Intinya, siapa yang beramal, siapa yang berbuat, siapa yang bekerja, dia sendirilah yang akan mendapatkan balasannya. Tidak bisa dipindah-pindahkan, dioper-oper, dikirim-kirim. Kalau ayat ke-38 menyatakan dosa tidak bisa dipikul orang lain. Si jambek nak botang, tak si janggut nak bayar dah. Ayat yang ke-39 menurut sembilan ulama, jangankan dosa, pahala pun tak bisa lah dipindah-pindahan dah. Bahwa seseorang tidak akan memperoleh pahala balasan daripada kebajikan kecuali apa yang dia usahakan. Berdasarkan ayat itulah, menurut beberapa ulama-ulama, tidak bisa pahala diberi-beri, diagi-agi, disebar-sebarkan, dihadiah-hadiahkan. Buat amalan, buat ibadat, baik ketaatan, lalu diagiahkan ke orang lain, baik orang hidup ataupun orang mati, tidak bisa. Itu menurut komentar beberapa ulama. Wallahu a'lam. Tidak bisa. Kalau itu orang kayu, siapa palu aku? Seluruhnya orang beramal banyak, tolong lagi yang palunya ke sana, dia kepitih. Itu jadi. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa seseorang tidak akan memperoleh, kata-kata li itu mendapatkan kebajikan pahala. Bahwa tidaklah seseorang mendapatkan, memperoleh, menjalankan apa yang telah dia usahakan sendiri. Tiba di dosa, seseorang tidak akan mengikuti dosa orang lain. Tiba di pahala, seseorang tidak akan mendapat ganjaran pahala kalau orang lain membaik, kecuali dia sendiri membaik. Aku agak panjang perdebatan ulama fikih dalam kitab-kitab tentang sedekah Fatihah, sedekah tahliyah, sedekah yasin, sedekah pahala. Panjang perdebatannya. Kalau ambo tidak akan bicarakan itu, sebab polemiknya sampai kini masih ada. Setiap sebentar kita dengar orang mengirim Al-Fatihah untuk Syanu, Al-Fatihah. Kita dengar setelah orang meninggal, langsung saya dikirim di sosmed. Al-Fatihah untuk Syanu, Al-Fatihah Syanu. Itu kan mengirim pahala. Apakah benar atau boleh atau tidak, ya? Balik kena kaji cukup balik. Bagi yang membantah, menentang, tidak bisa. Ayat bahwa seseorang tidak akan beroleh kecuali apa yang dia sendiri usahakan. Bagi yang mengatakan, ini hadisnya ini, pokoknya kamu tidak masuk ke wilayah itu. Yang mau pacik kini ke dosa tidak bisa dipindah-pindahkan, pahala pun tidak bisa diagi-agian. Itu saya mau pacik. Intinya, jangan percaya sedikit pun juga orang yang akan menyamin dosa, akan mikul dosa. Kau salah, dan pikul dan tangguang salah sebeku. Jangan percaya dosa no saja, kesalahan no saja, tidak terpiku adanya dah. Kalau terpiku adanya untuk apa? Kita mintakan ampun. Orang mati itu membawa dosa, barik dosanya. Jadi ke dosa orang lain. Dia orang mati kepada dosa, tiba di salat jenazah, kita minta ampunkan kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang mati. Wah, kami itu salat jenazah tak? Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan dosanya kerana dia berdosa. Buat baban
Setiap kali kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang mati, diknya doa, tak amal, diknya doa. Jika makbul, diingatkan bebannya. Maka yang sangat dibutuhkan salah satunya oleh orang-orang yang sudah mati adalah dosanya makin ringan. Dengan doa orang yang masih hidup. Termasuk kita mempunyai orang gaib, doa-doa lah orang gaib terus menerus. Yang paling pokok doanya, ya Allah ampunkan dosa dua orang tuaku. Rabbi fili wali walidayya. Nabi Nuh membaca doa itu. Rabbi fili wali walidayya waliman dakhala baitya mu'mina walil mu'minin mu'minat. Nabi Ibrahim baca doa itu. Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bahkan kaum mukminin diajar Nabi itu dalam surah Al-Hasyr, Rabbana fil lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Atau doa umum yang dibaca guru-guru kita pemimpin doa, Allahumma fili walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa orang mati itu butuh dengan doa-doa kita? Cubalah mati kau dan tak percaya. Cubalah. Sangat kita butuhkan doa orang tinggal. Sebab orang mati tidak bisa berdoa lagi. Orang mati tidak bisa beramal lagi. Orang mati tidak bisa membuat amal-amal saleh. Kau nak minta idiknya balik. Orang mati itu minta idik balik. Bahkan lah tiba di neraka pun orang minta idik balik. Alasannya sama. Alasannya agar bisa beramal saleh. Bahkan orang beriman sendiri minta tunda anggotnya dicabut. Laula akhartani laula ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa kunna salih. Itu kan orang beriman tuh. Orang beriman tuh minta tunda untuk beramal saleh. Apalagi orang kepiah. Dari cabut anggotnya minta kembali ke dunia, la'ali a'malu salih supaya bisa beramal saleh. Tiba di akhirat nanti Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Tiba di neraka betul balik. Akhrijna na'mal salihan. Keluar kami neraka hidup kembali ke dunia kami ke beramal saleh. Tandanya orang mati tidak bisa beramal saleh. Hanya butuh doa-doa gitu. Antara itu yang dibutuhkannya. Atau hanya butuh kepada amalan-amalan yang telah pernah lakukannya ketika hidup. Karya-karyanya itu. Atau kau ada anak-anaknya yang saleh. Selagi anaknya beramal salehnya dapet. Atau ada murid-muridnya yang saleh yang beramal mengamalkan ilmunya. Selagi murid-muridnya mengamalkan ilmunya dapet tadi. Itu hal yang berguna bagi orang mati. Inti kaji kita sampai kini, pertama bahawa kalaulah taniat untuk baik-baik jangan ditahan, baik-baiklah. Kalaulah taniat untuk magiah. Dan corang kali semua lampi dapat ayah ditahannya. Kalau lah satu mengaji, tak rasa lamanya duduklah mengaji. Kok siasat gurunya kan kaji itu, duduklah. Apalagi yang dikajinya adalah ajaran Nabi. Duduklah. Dan corang mereka menggali ayah, tak jadi lanjutan namanya akda satu. Jadi kalaulah kita berbaik-baik, tarasa lamanya lanjutkan. Kalau berjanji sempurnakan. Kalau magiah jangan ditahan-tahan. Kemudian ayat berikutnya bahwa jangan sampai tergoda, terbujuk, terayu oleh syaitan-syaitan, termasuk syaitan manusia yang memujuk-bujuk kita untuk melakukan kejelekan, keburukan dengan ujuk-bujuk rayu. Nyo kami ku salah, kami ku dosa kita segala macam, jangan percaya. Jangan percaya. Biar dia tanggung dosanya, jangan percaya. Dosa orangku saya kepiku orangku, dosa dia kan aku piku. Itu saya jawab ke orang. Kesimpulan berikutnya, di samping dosa tidak bisa dipiku-piku, pahala pun begitu. Seseorang hanya akan mendapat pahala, balasan, ganjaran sesuai dengan sa'a apa yang dia usahakan. Nanti akan diterimanya di akhirat balasan yang sempurna. Sekian kaji kita pagi ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat.
diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.